Iya, ini tadi dari mana Mbak Salwa? Dari rumah aja sih. Dari rumah aja. Iya. Apa kegiatannya Mbak Salwa selama libur ini? Libur ini ya mengerjakan tugas dari sekolah secara daring, terus absensi yang pasti, sama Absensinya juga daring ya? iya lewat Cisco. Oh Iya. iya. Terus bantu orang tua di rumah. Bantu orang tua di rumah. Iya. Bantu-bantu, jadi ada kesibukan ya kalau di sini? Iya. Biasanya kalau di kos ngapain Mbak? Kalau misalnya nggak libur, kalau di sini kan libur. Iya. Kalau di kos sendiri biasanya ngapain? Selain mengerjakan tugas? Nonton YouTube, Oh, nonton YouTube. cuci baju. Iya, jadi dampak apa saja yang Mbak Salwa rasakan selama pandemi COVID ini, Mbak? Jadi dampak positifnya yang pasti ya bisa kumpul bareng keluarga kan, rantau. Oh gitu ya. Terus kalau dampak perbedaan signifikannya itu, kalau absen biasanya kan fingerprint, tapi Kalau di sekolah fingerprint? iya. Oh gitu. Terus sekarang itu kan pakai Cisco Webex itu yang Tatap muka ya. sih. Itu terus sama tugas itu dikumpulkannya keseluruhan itu secara online gitu. Biasanya kan cuma lewat langsung sama Google Classroom. Kalau sekarang Google Classroom semua sama Google Form. Oh, jadi sebelumnya juga mengumpulkan tugas lewat Google Classroom ya sebelumnya? Iya. Oh, sekarang karena ada pandemi ini, Iya. mengumpulkan juga semuanya melalui Google Classroom. Iya, terus sama Google Form itu kan ada daily activity itu. Oh, Misalnya iya. hari ini tuh yang dikerjakan apa aja sih, gitu nanti di monitoring gitu. Jadi pakai dua aplikasi itu ya yang Iya. sering. Terus kalau dampak negatifnya ya belajar tuh jadi kurang efektif. Kan saya SMK, jadi lebih banyak prakteknya daripada teorinya kan. Nah, praktek tanpa bimbingan dari guru itu juga menyulitkan bagi saya. Misalnya bikin aplikasi. Ya. Terus kalau saya misalnya error gitu ya, itu kan tanyanya kan susah. Harus ngechat dulu ya, kalau ngechatnya langsung dibales. Kalau nanti kan malah menghambat, sedangkan itu ada perharinya itu ditagih pengumpulannya itu jam segini gitu ya. Ya gitu, progresnya itu ada, mesti dikumpulin. Jadi lebih ada dampak positif sama negatifnya ya Mbak Salwa. Untuk di kegiatan Mbak Salwa di sekolah sebelum libur ini ikut organisasi atau apa Mbak? Ikut organisasi. Ikut apa? Ikut itu, kalau di nyebutnya sih Pustel, Perpustakaan Telkom. Perpustakaan Telkom. Kok Iya. di apa? Jadi itu kayak mengatur jalannya perpustakaan. Jadi dia itu sebagai pengurus perpustakaan, nanti itu ada piketnya, terus ada si-nya, misalnya si jurnalistik, terus si SDM, terus gitu si ya, ada humas, ya. ada. Kalau di sini kan mungkin kebanyakan OSIS kayak gitu ya, cuma OSIS nanti dibagi ada siapa gitu. Iya. Di sana ada 4 organisasi. 4 organisasi, salah satunya tadi ya, Perpustakaan Telkom. Untuk mengikuti selama mengikuti organisasi itu ada kesulitan atau bagaimana? Yang pasti ada sih ya. Ada. Soalnya kadang itu kan organisasi kan banyak orang. Terus kita kan dituntut untuk menjalankan suatu programnya itu bersama-sama dengan asas kekeluargaan kan. Tapi tuh karakter orang itu kan beda-beda. Ada yang mau diajak kerja sama cepet-cepet, ada yang lambat-lambat gitu kan. Terus ada itu yang niat itu cuma masuk doang gitu. Terus pas mau kerja bareng itu agak ya susah diajak kerja samanya ya. Terus kan organisasi yang pasti ada apa ya, kalau bilang itu bimbingan mental dari kakak senior gitu. Iya pasti ada kalau ya, kalau setiap organisasi pasti ada kayak gitunya sama kakak seniornya ya. Iya. Untuk selama pandemi ini tadi kan Mbak Salwa juga menyebutkan dampak-dampaknya, seperti dampak positifnya mungkin lebih sering berkumpul sama keluarga, bisa membantu keluarga gitu ya. Terus untuk dampak negatifnya seperti belajarnya kurang efektif. Beritahu kepada ibu. Untuk organisasi sendiri masih berjalan nggak Mbak? Atau berhenti karena diliburkan atau bagaimana? Kalau untuk komunikasi tentang
program kerjanya masih ada, Masih. masih dibicarakan gitu. Terus kan saya kan mau naik ke kelas 12. Oh ya. Ya, jadi itu nanti adik-adik itu ada laporan penanggung-jawaban Penanggung-jawaban. gitu ya. Terus saya kan si jurnalistik. Jadi tuh Oh, bagian si jurnalistiknya. ya, jadi itu saya itu ngirimkan format laporan penanggung-jawaban untuk bulanan itu ke adik-adik sesi saya Ya. untuk diisi gitu untuk Gitu. laporan penanggung-jawaban. Jadi masih tetap ada komunikasi secara online itu ya, melalui Iya, grup gitu, masih biar ada. tetap ada, kan nanti pasti kalau siap organisasi kan di akhir juga ada penanggung jawab gitu ya. Iya. Untuk komunikasi secara online apakah masih berjalan, kan sama ini masih berjalan sama dengan lancar ya? Apakah ada kendala-kendala yang lain, Mbak? Kalau untuk komunikasi itu pastinya ada, misalnya kayak salah paham gitu, Oh, salah paham sama salah teman, pengertian gitu. sama teman seorganisasi, apa sama sisi atau sama adik-adik atau gimana? Iya, sesi adik-adik Sama gitu. adik-adik, Iya. ya. Kan kadang kayak misalnya itu bahasnya itu topiknya ini gitu, terus habis itu yang lain itu kayak gagal paham gitu loh, kan chat Nangkapnya ya? iya Oh, nangkapnya itu beda, terus kan chat jadinya itu kayak apa sih, kayak Jawanya itu ayel-ayelan gitu. Oh, jadi karena salah tangkap dari apa yang sering dibicarakan gitu ya? Terus ayel-ayelan, terus nanti ya solusinya ya nanti ada satu yang jelasin dari awal sampai akhir maksudnya itu gimana, terus baru nanti itu paham semua gitu. Gitu. Tapi asik juga ya Mbak Salwa, jadi ya masih ada tetap berjalannya organisasi, apa merasa terganggu juga apa bagaimana? Iya, terganggunya ya itu jarang ketemu, terus kangen lah. Kangen Iya. gitu ya, iya. Sudah berapa bulan itu liburnya? Kira-kira dari bulan Maret sekarang Mei ya, bulan sekitar lebih. 1,5 bulan. 1,5 ya. Biasanya kan jarang pulang juga ya, sekarang Iya. jadi di rumah terus gitu. Iya. Kegiatan di rumah tadi cuma membantu-bantu itu atau apa ada kegiatan yang lainnya? Ya bantu-bantu, terus ya ngerjain tugas gitu Cuma aja. ngerjakan Iya, tugas ya. kalau ada waktu ya nonton drama Korea. Nonton drama Korea, suka ya Mbak Salwa? Suka. Iya. Oke. Oh, kedatangan Mbak Salwa ke sini, apakah ada yang ingin didiskusikan bersama ibu atau bagaimana? Jadi biasanya itu deadline-nya kalau hari biasa di sekolah itu minggu depan atau paling enggak 2 hari ke depan gitu. Tugasnya masih jauh-jauh ya dari. Iya. Terus kalau sekarang itu ya ada yang minggu depan tapi tugasnya itu banyak. Banyak. Ya, terus ada yang 2 hari kemudian, ada yang misalnya nanti itu deadline-nya itu dikasih tugasnya hari itu, deadline-nya nanti. Kalau nggak dikumpulkan nanti itu ada range nilainya gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi kalau dikumpulkan hari ini nilainya berapa, kalau dikumpulin besok nilainya berapa, besoknya lagi nilainya itu beda-beda gitu. Oh gitu. Jadi ada itunya, ada bagiannya sendiri ya, Iya. nilainya misalnya hari ini nilainya jadi berapa gitu ya. Iya. Kalau 4 kan sehari 4 mata pelajaran, nah itu semuanya itu ada tugasnya. Gitu. Iya. Jadi Agak keteteran ya. Iya. Ya, untuk dari masalah yang disampaikan Mbak Salwa, Ibu menangkapnya bahwa Mbak Salwa merasa tertekan juga karena deadline yang diberikan sama guru-gurunya Mbak Salwa mungkin terlalu mepet ya, sama pengerjaan tugasnya. Terus Mbak Salwa sendiri juga merasa sedikit keteteran karena tugas-tugasnya itu. Sebelumnya Mbak Salwa cerita lebih lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan pendekatan yang Ibu pakai. Jadi pendekatan yang Ibu pakai ini berbasis tentang solusi. Jadi masalah Mbak Salwa sendiri, Mbak Salwa bisa menemukan solusi yang akan digunakan Mbak Salwa untuk memperbaiki atau untuk menghadapi masalah yang sedang Mbak Salwa hadapi, seperti itu. Dan waktunya 45 menit cukup ya Mbak Salwa? Cukup ya Mbak Salwa. Nanti ada kegiatan lagi atau bagaimana? Nggak ada ya, jadi 45 menit cukup ya? Cukup. Ya, nanti kalau misalnya ada kurangnya nanti bisa dilanjutkan di pertemuan minggu depan, karena hari ini Ibu cuma ada waktu 45 menit saja. Dan untuk di sini juga ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini harus dipegang sama Ibu. Jadi keterbukaan Mbak Salwa
secara bagus atau lebih banyak, itu tidak akan tersebar ke yang lainnya. Jadi ibu akan menyimpannya, yang tahu hanya Mbak Salwa sama ibu saja, seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak? Iya. Silakan Mbak Salwa, silakan dilanjut untuk ceritanya, karena Mbak Salwa tadi menceritakan dari deadline-nya yang mepet-mepet gitu ya. Iya, silakan. Dan biasanya itu kan dikerjakannya apa ya, kalau kita itu nggak tahu misalnya tentang tugas itu atau nggak paham, itu kan bisa langsung tanya ke teman atau ke gurunya langsung gitu kan ya. Nah tapi ini tuh agak susah gitu loh. Kalau misalnya yang ditanya itu benar-benar paham sama pertanyaan kita, itu ya alhamdulillah. Tapi langsung kalau dijawab ya, iya langsung dijawab. Kalau enggak itu nanti malah muter-muter, terus malah jadi nggak jelas, malah pekerjaannya itu tertunda waktunya gitu ya. Banyak kendalanya pokoknya. Banyak kendalanya ya. Iya. Ya, jadi dari masalah Mbak Salwa ini yang ibu peroleh, Mbak Salwa akan merasa tertekan karena adanya pembelajaran secara online ya, karena deadline-nya juga terlalu mepet semua, dan jika ada pertanyaan atau yang Mbak Salwa tidak mengerti, Mbak Salwa tidak bisa langsung bertanya kepada teman atau ke gurunya langsung, seperti itu. Untuk tujuan Mbak Salwa dari permasalahan ini apa Mbak? Ya. Tujuan kedepannya karena adanya masalah ini apa? Ya saya ingin belajar saya itu lebih gimana ya, lebih efektif. Saya itu nggak pengen masa belajar kok tertekan gitu. Iya, terus dengan adanya ketertekanan itu saya jadi sulit mikir gitu loh. Sulit mikir ya, iya. Karena merasa tertekan itu. Iya, udah tugasnya banyak, kitanya tertekan, terus mau ngerjain aja itu kayak rasanya tuh ya males gimana gitu. Tapi itu harus tetap dikerjakan. Iya. Terus dan alhamdulillah sih saya sampai saat ini saya udah memenuhi nilai-nilai yang diminta oleh guru saya. Terus jadi tujuan saya itu gimana sih menanggap untuk mencari solusi dari masalah saya. Untuk solusinya sendiri nanti kan bukan ibu yang mencarikan solusi ya, tapi dari Mbak Salwa apa saja yang sudah dilakukan oleh Mbak Salwa, seperti itu. Untuk tujuan tadi Mbak Salwa yang ingin capai, ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas tanpa tertekan ya. Untuk penskalaan ya Mbak Salwa, penskalaan 1 sampai 10, jika 1 itu tidak tertekan sama sekali, dan 10 itu sangat tertekan, Mbak Salwa berada di angka nomor berapa? Di angka nomor 7. Jadi cukup tertekan ya? Iya, cukup tertekan ya. Dari Mbak Salwa, permasalahan Mbak Salwa ini, karena Mbak Salwa merasa cukup tertekan, apa saja yang sudah Mbak Salwa lakukan agar Mbak Salwa sedikit menghilangkan rasa tertekan Mbak Salwa, terus bisa mencapai tujuannya Mbak Salwa itu seperti apa? Apa saja kegiatan yang sudah dilakukan? Kadang itu kalau mengerjakan tugas biar ada refreshing, biar kan ya dengarkan lagu gitu. Terus kalau tugasnya udah diupload sama gurunya, itu langsung saya buka. Kalau ada tugas yang agak lebih susah itu, agak nanti dulu. Yang mudah-mudah itu saya kerjakan dulu, langsung saya kumpulkan. Nanti yang susah-susah itu dikerjakan pelan-pelan sambil mikir-mikir gitu. Jadi sudah ada 3 solusi ya. Yang solusi yang pertama, Mbak Salwa mungkin bisa sambil mendengarkan musik biar bisa refreshing juga. Yang kedua, Mbak Salwa juga bisa membuka tugas kalau memang sudah diupload sama gurunya, dan jika ada beberapa tugas, Mbak Salwa mengerjakan yang lebih mudah dahulu ya. Seperti itu. Dari yang pertama ya Mbak Salwa, dengan mendengarkan musik, apakah Mbak Salwa bisa merasa terbantu? Terbantu sekali ya. Jadi lebih suka cara belajarnya pakai musik daripada suasana yang hening. Lebih apa ya, kayak enjoy aja gitu, lebih santai juga ya, jadi nggak sepanang juga ya. Ya, jadi merasa terbantu ya Mbak Salwa untuk yang solusi pertama. Untuk yang kedua tadi Mbak Salwa, jika gurunya sudah mengupload tugasnya, Mbak Salwa langsung saya buka, langsung saya kerjakan. Saya lihat dulu, saya pilih dulu yang mana sih yang sekiranya bisa cepat dikerjain, itu saya kerjain dulu.
Ya dari yang itu tadi Mbak Sal merasa terbantu atau tidak? Sangat terbantu sih, soalnya kan yang udah dulu deh yang dikerjain itu nanti kan cepet selesai. Iya. Saya kan ingin mengerjakan yang mudah dulu, jadi nanti itu cepet selesai, cepet saya upload, cepet selesai apa tugasnya itu udah memenuhi gitu. Oh gitu ya. Jadi dari dua solusi itu sudah membantu ya, cukup membantu Mbak Sawa dalam proses pembelajaran secara online ini. Apakah dari dua solusi ini apakah ada kendala lagi, atau apakah ada kendala saat mengerjakan, misalnya mau mengerjakan yang gampang dulu tetapi ada kendala apa atau apa gitu? Oh ya, kendalanya kadang koneksi internetnya itu. Koneksi internet ya. Iya. Oh gitu ya. Terus kadang kalau nggak gitu laptopnya kan laptop kan bisa kayak ngehang atau gimana gitu ya. Itu kadang dari apa fasilitasnya sih kayak alat elektronik gitu. Alat elektronik. Untuk kendala yang pertama tadi Mbak Salah menyebutkan internet ya, jaringan internetnya. Kalau dari jaringan internetnya, kalau Mbak Salah hari itu juga nggak mengerjakan, kan pasti juga ada itu ya, ada apa ya, kayak nilai-nilai yang tersendiri gitu ya. Jadi Mbak Salah kan sebisa mungkin untuk mengerjakan secepat mungkin. Dari kalau kondisinya internetnya lemot atau bagaimana, itu apa kan kegiatan yang Mbak Salah lakukan Kalau dari internet yang lemot ya? Apa yang Mbak Salah lakukan? minta tethering dari mama gitu. Gitu. Iya, biar koneksinya lancar. Kalau misalnya mama kerja nih, apa di rumah pasang wifi atau bagaimana? Enggak sih, di rumah pakai hotspot dari handphone aja. Oh, hotspot dari handphone aja. Iya. Kalau misalnya mamanya kerja kan ya, Mbak? Iya. Kalau misalnya mamanya kerja, apa yang Mbak selalu lakukan selain meminta hotspot dari mama? Oh iya, itu kan adik di rumah kan libur juga. Iya, libur juga ya. Iya, jadi ya kadang minta koneksi dari adik gitu. Nanti Jadi diganti gitu. Diganti ya, minta diganti ya. Iya. Jadi itu membantu juga ya Mbak Salah. Setelah misalnya terhalang dari koneksi internet yang lemot di HP-nya Mbak Salah minta hotspot ke mama atau ke adik, itu membantu ya. Membantu. Iya. Jadi ya, untuk kendala yang kedua tadi Mbak Salah terhalang sama laptop ya. Kadang laptop juga hang atau bagaimana gitu. Solusinya apa? Kegiatan yang Mbak Salah lakukan untuk biar bisa tetap mengerjakan tugasnya itu seperti apa? Kadang kalau kan yang ada di laptop itu kadang bisa di HP juga. Nah, kalau aplikasinya kebetulan ada juga di HP ya saya pakai HP dulu, nanti bisa dipindah di laptop. Kalau laptopnya ngehang atau gimana ya di restart dulu, nunggu dulu agak lama, jadi kayak lebih terhambat gitu. Ya. Dari berapa hambatan itu langkah ke depan Mbak Salwa untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya, karena tadi ada ringsinya dari gurunya. Langkah apa lagi yang Mbak Salwa lakukan untuk menyelesaikan tugas-tugas Mbak Salwa secara tepat waktu, kayak gitu, apa saja kita? Ya begitu dapat tuh langsung dikerjakan gitu, tapi ya sambil nyari-nyari materi juga kayak di Google, di mana itu nanti dicari, terus habis itu kayak dicari gitu. Terus kan yang guru ngasih range nilai itu juga ada, kalau misalnya tulisannya itu lebih warna-warni, lebih dihias gitu, ya itu nanti nilainya nambah nilai ya. Itu saya lakukan. Jadi ada kreativitas ya? Ya, ada kreativitas. Terus kalau ada gambar pendukung atau grafik pendukung materi tersebut, nanti nilainya lebih bagus. Oh gitu sih. Jadi bagus itu Mbak Salwa. Jadi kalau Mbak Salwa bisa menyalurkan kreativitas Mbak Salwa di tugas-tugas itu kan juga lebih baik. Jadi Mbak Salwa juga nggak jenuh juga melihat tugas-tugas yang di sini tulisannya cuma apa ya, teks aja gitu kan, bisa ditambahi apa gitu. Untuk proses pembelajarannya sendiri Mbak Salwa apa merasa ada kendala atau tidak? Untuk misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, misalnya ada kendala, ada yang nggak tahu dari soal-soalnya apa bagaimana? Yang pasti ada sih, kayak kadang itu kan dikasih inputan gitu, kayak misalnya dikasih tugas gitu kan, terus disuruh jawab.
tapi kadang itu gurunya itu ada yang ngasih materinya dulu, maksudnya itu misalnya PPT atau Word atau PDF. Oh, jadi dikirim dulu ya materi Ya, modulnya itu dikirim dulu. Jadi untuk jawab pertanyaan itu ya dipelajari dulu modulnya itu apa gitu yang ada di modulnya, baru nanti bisa menjawab. Ya. Misalnya ya Mbak, apakah selama ini masih ada yang misalnya sudah dibagikan modulnya atau sudah dikirim berupa PPT, Word-nya sama ibu guru, apakah masih ada yang belum dipahami kayak gitu, terus Mbak Salwa langkahnya seperti apa? Kalau belum ada yang dipahami kan biasanya itu kalau baca teks itu kan bingung gitu ya. Iya. Apalagi matematika. Oh, iya. Itu susah banget. Nah, itu cara lainnya itu saya biasanya nyari di YouTube. Kayak cara menyelesaikan misalnya soalnya kayak gini. Matrik gitu Iya, ya. iya. Gitu, Terus itu di tutorialnya di YouTube kan banyak yang kayak pengajar gitu. Ya, saya lihat itu sih. Jadi merasa terbantu juga nggak Mbak kalau melihat di YouTube atau melihat di Google itu merasa terbantu nggak? Terbantu Terus, ya. Iya, terus kan nyari di Google kan juga ada, misalnya Brainly tuh. Oh gitu, iya ibu tahu. Iya. Iya. Jadi itu kadang juga nyari di situ ya. Iya. Ya menurut Mbak Salwa sendiri itu semua sudah terbantu ya, jadi sudah nonton di YouTube, di Google atau di materi manapun sudah membantu Mbak Salwa ya. Iya, insya Allah terbantu. Itu sangat membantu menurut Mbak. Ribet ya Allah. Dikat. Range terbantunya menurut Mas itu satu Aku mau kata dulu. Oh iya. Karena Mbak Salwa tadi bilang sudah membantu dan sudah bagus juga kalau itu sudah dilaksanakan Mbak Salwa, setiap proses pembelajaran ada tugas-tugasnya kayak gitu sudah dilakukan terus. Dari tadi kan Mbak Salwa berada di sekarang angka 7 ya. Iya. Kalau setelah melakukan beberapa solusi seperti lihat di YouTube, seperti apa misalnya tanya di teman atau bagaimana itu, sekarang Mbak di minggu keempat ini ya, 4 atau 5 ini, Mbak Salwa sendiri ada di penskalaan 1 sampai 10 ada di skala nomor berapa? Setelah melakukan beberapa solusi yang Mbak Salwa lakukan. Tingkat terbantunya itu. Iya. Saya 8 sih. Oh 8. Iya. Soalnya itu 8, saya bilang 8 soalnya terbantu pada saat itu juga, tapi untuk kadang itu untuk menempel di otak itu agak gimana gitu, soalnya kan biasanya guru itu kan menerangkan gitu ya. Untuk matematika sendiri itu saya itu lebih suka diterangkan daripada baca sendiri. Ya, terus guru saya itu kebetulan enak banget kan kalau ngajar, jadi itu langsung nempel gitu. Tapi kalau sekarang itu agak susah gitu, jadi harus buka materi lagi biar paham lagi gitu. Jadi ada yang membantu, ada yang tidak ya. Tadi dari beberapa hal yang sudah Mbak Salwa lakukan. Untuk yang tidak terbantu kan tadi karena Mbak Salwa melihat di YouTube ya, mungkin terbantu hanya saat itu saja. Untuk melakukan untuk kedepannya misalnya ada tugas tentang matrik lagi, apalagi langkah apa lagi yang Mbak Salwa lakukan selain menonton YouTube? Mengulang materi yang ada di modul tersebut. Jadi saya cari bab mana sih yang cocok sama soal ini, itu penyelesaiannya saya lihat lagi di modul tersebut. Jadi melakukan pembelajaran review lagi ya sama yang Mbak Salwa lakukan sendiri dari modul yang ibu guru berikan. Jadi untuk perkembangan proses pembelajaran secara online ini di sekolahnya Mbak Salwa, seperti sekolahnya Mbak Salwa sendiri bagaimana? Karena kan di sini itu ya banyak ibu juga banyak mendengarkan dari siswa-siswa katanya merasa inilah karena tertekan kayak gini gitu. Iya, jadi kan ternyata itu nggak saya aja gitu yang merasa tertekan setelah menerima tugas-tugas dari sekolah saya, tapi hampir seluruh siswa itu juga merasa sama dengan apa yang saya rasakan. Banyak siswa itu sekolah itu setelah itu mengirimi survei pembelajaran daring dari rumah gitu ya. Itu isinya itu misalnya
kepuasannya gimana proses saat proses belajar. keberatan atau gimana ya, 1 pekan atau gimana, sepertinya itu banyak yang merasa keberatan. Jadi itu sekolah saya itu mengubah proses pembelajarannya gitu. 1 minggu itu menghasilkan 1 produk, misalnya kan SMK ya. Oh iya. Jadi itu 1 minggu itu menghasilkan 1 produk, misalnya video atau poster atau grafik-grafik gitu, model grafik. Nah, tapi itu isinya menggabungkan beberapa mata pelajaran. Misalnya contohnya saya membuat video PKN gitu ya. Video PKN. Ya, itu kan mengandung unsur grafis, desain grafis kan, di pelajaran saya ada desain grafis. Terus bahasanya itu bahasa Indonesia, bahasa di kontennya itu bahasa Indonesia, tapi materinya itu PKN. Iya. Jadi gabungan ya antara Iya. beberapa mata pelajaran dijadikan satu produk kayak gitu, menghasilkan untuk satu produk. Iya. Terus bahasa penyampaian saya tuh kayak ngedubbing tapi pakai bahasa Inggris. Oh gitu. Iya. Jadi gabungan beberapa gitu. Nanti itu sekolah saya tuh ngasih link untuk daily activity, kayak misalnya hari ini tuh apa yang dikerjakan, kemarin gitu. tuh apa yang dikerjakan, progresnya itu apa aja gitu. Terus disuruh konsultasi sama guru mata pelajarannya juga. Kalau gurunya oke ya boleh upload. Oh langsung gitu. Jadi Iya. sedikit terbantu ya karena adanya mungkin tadi seperti penyebaran angket kayak gitu, merasa keberatan Iya. atau tertekan kayak gitu. Jadinya sekolah merubah sistemnya juga, ya. gitu. Jadi 1 minggu cuma 1 produk Satu itu produk. kayak wah enak banget gitu. Jadi bisa santai juga Iya. ya, walaupun tetap menghasilkan produk kayak gitu. Iya. Dari beberapa tadi kegiatan langkah-langkah yang sudah Mbak Salwa lakukan, untuk langkah kedepannya apakah Mbak Salwa ingin melakukan hal tersebut terus atau apakah ingin menambahkan hal yang lain, maksudnya menambah kegiatan yang lain atau bagaimana untuk mencapai tujuan Mbak Salwa? Ya saya inginnya ya yang 1 minggu yang sekali tugas itu terus saja nggak apa-apa, soalnya kan proses pengerjaannya itu juga nggak mudah gitu, tapi gitu. lebih ringan daripada 1 hari deadline-nya itu banyak gitu. Ya lebih baik kayak gitu, soalnya kita juga terlatih gitu kan, SMK jadi kayak membuat produknya gitu, nggak monoton gitu. Jadi merasa lebih enakan yang sekarang ya daripada Iya. yang kemarin-kemarin. Ya dari beberapa solusi yang Mbak Salwa lakukan untuk di sistem yang baru ini, kan tugas menghasilkan produk hanya 1 ya, dan gabungan dari beberapa mata pelajaran. Langkah kedepannya apa yang Mbak Salwa akan lakukan untuk mengembangkan proses pembelajaran ini biar lancar dan nggak tertekan? Saya untuk tugas ini saya belajar dengan giat ya yang pasti, soalnya Lebih belajar dengan giat. Iya, soalnya kan materi-materi itu kan datang dan pergi gitu loh. Kayak materi ini dikasih ini ya, saya harus pelajari itu, saya harus paham karena ya saya sekolah gitu. Gitu. Terus saya harus memahami itu software yang dipakai untuk melakukan tugas tersebut. Iya, misalnya interface yang saya nggak paham, saya harus pakai aplikasi ini buat ngedit video atau buat apa ya, saya harus pahami dulu. Terus misalnya dari YouTube, dari Google, saya harus mencari tahu apa yang saya tidak tahu untuk kedepannya. Jadi melalui YouTube dan Google ya bisa Iya. melakukan proses pembelajaran biar berjalan lancar juga saat tadinya tugas-tugas itu. Iya. Ya, jadi misalnya ya di sini misalnya Mbak Salwa hari ini juga bisa menyelesaikan berapa mata pelajaran secara langsung, bagaimana perasaan Mbak Salwa? Alhamdulillah sih senang banget, soalnya 1 hari itu langsung selesai. Terus kan sekolah saya 5 hari sekolah. Oh 5 hari ya. Terus 4 hari ke depannya itu saya bisa nyantai gitu ya. Misalnya kalau ada ya, iya. Dari proses konseling ini Mbak Salwa kan sudah menemukan banyak solusi ya. Jadi Mbak Salwa bisa belajar dari melalui modul-modul yang dikirim sama ibu guru. Terus Mbak Salwa juga bisa mengakses semua
misalnya matematika yang nggak tahu bisa melihat di YouTube atau bagaimana. Dan langkah ke depan Mbak Salwa sendiri akan belajar lebih giat lagi. Mbak Salwa juga akan mencari apa yang tidak tahu di Google, di YouTube seperti itu. Untuk melakukan kegiatan langkah-langkah yang Mbak Salwa akan lakukan itu dilakukan secara bertahap atau bagaimana? Dilakukan secara terus-menerus atau hari ini saja? Ya, yang pasti terus-menerus, soalnya kan saya belajarnya juga bertahap, yang pasti kan nggak semua orang hari itu langsung bisa gitu kan, enggak. Jadi ya bertahap tapi terus-menerus gitu. Ya, jadi tetap bagus itu Mbak Salwa jika Mbak Salwa melakukan secara teratur ya, berarti secara teratur melakukan pembelajaran, dan itu akhirnya juga akan membantu Mbak Salwa dalam proses pembelajaran langsung. Waktunya sekarang kan sudah 45 menit ya Mbak Salwa. Jadi Ibu rasa konseling hari ini sudah cukup ya. Bagaimana Mbak Salwa? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Cukup membantu, cukup untuk meluapkan apa yang masalah saya gitu loh. Iya. Saya sudah mendapat solusinya. Sudah mendapatkan solusinya ya. Jadi tadi kan Mbak Salwa kan sekolahan 7 ya, jadi merasa tertekan. Setelah Mbak Salwa melakukan proses konseling ini, masih merasa tertekan atau tidak, dan berada di skala nomor berapa? Masih sama ya Mas, kalau 1 tidak tertekan sama sekali, dan 10 sangat tertekan. Alhamdulillah sih membantu, jadi sekarang sekitar 5 lah. 5, jadi turun ya, alhamdulillah. Jadi bisa mungkin bisa meluapkan isi hatinya karena tertekan ini dan lain-lain ya. Untuk tugasnya minggu depan saya kasih tugas ya Mbak Salwa. Nanti Mbak Salwa bikin catatan di buku, nanti sediakan buku 1, dan itu di dalamnya nanti dituliskan beberapa kegiatan solusi yang sudah Mbak Salwa temukan, itu dilakukan secara terus-menerus, iya atau tidak, dan itu apakah misalnya di hari Senin saya melakukan itu ternyata ada kendala lain, itu nanti dituliskan di situ. Jadi nanti 1 minggu jadi kita nanti ketemu lagi di minggu depan di hari yang sama gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala silakan ditulis di buku situ, kalau misalnya nggak ada, kalau memang ada yang dikonsultasikan lagi silakan. Gitu ya, paham ya Mbak Salwa tugasnya? Alhamdulillah paham. Iya, nanti pertemuan minggu depan ketemu di hari yang sama, di jam yang sama, bisa Mbak Salwa? Insya Allah bisa. Bisa ya, nanti Ibu kasih nomor WA-nya Ibu aja, nanti biar kalau misalnya ada kendala nanti saat proses akan konseling nanti bisa WA Ibu gitu ya. Iya, terima kasih ya Mbak Salwa ya. Semoga bisa menjalankan solusinya dengan baik lagi. Amin. Tambah semangat lagi saat melakukan proses pembelajaran online seperti itu. Ya, makasih ya Mbak Salwa. Makasih Ibu. Ya.